Fly high Bluebird. Salah satu kebutuhan manusia adalah bergerak dan berpindah. Bermacam urusan yang dikerjakan di tempat berbeda mengharuskan kita untuk senantiasa berpindah. Karenanya, dibutuhkan alat transportasi untuk mempercepat perpindahan. Salah satu yang umum digunakan di darat adalah mobil. Bagi yang tidak memiliki mobil pribadi, salah satu solusinya dengan menggunakan taksi. Bicara tentang taksi di Indonesia, si burung biru atau Bluebird adalah jawaranya. Berpengalaman sejak tahun 1972, Bluebird yang semula bernama Chandra Taksi kini telah melebarkan sayap ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan merambah ke bidang bisnis lainnya. Produk bisnis kategori passenger dari Bluebird terbagi menjadi 4 jenis. Regular taksi, eksekutif taksi, limousine and car rental, dan charter bus. Dengan visi menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholder, dan misi tujuan kita adalah tercapainya kepuasan pelanggan dan mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang kita masuki. Dalam transportasi darat, kita menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan sumber daya yang efisien, dan kita melakukannya sebagai satu tim yang utuh. Bluebird hadir memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di sejumlah kota besar dengan lebih dari 26.000 armada yang siap melayani 8,5 juta penumpang setiap bulannya. Tetapi tidak ada kejayaan abadi. Perubahan dan gempuran inovasi terus terjadi di era disrupsi. Siapa sangka kehadiran pemesanan kendaraan online menjadi ancaman baru bagi si burung biru. Keunggulan Bluebird selama ini sebagai taksi aman, nyaman, dan memenuhi segala kebutuhan transportasi menghadapi kenyataan bahwa konsumen telah berpindah pilihan kepada ojek online yang lebih murah. Pada tahun 2016, Bluebird harus menelan pil pahit persaingan bisnis dengan sang pendatang baru. Kinerja perusahaan pada saat itu menurun drastis jika ditinjau dari laporan keuangannya. Kehadiran ojol bukan satu-satunya masalah eksternal. Jika melihat faktor eksternal pada industri yang dipilih Bluebird, setidaknya ada beberapa hal yang berpotensi menjadi peluang dan ancaman bagi bisnis si burung biru. Dari sisi politik dan hukum, peluang muncul dengan adanya kestabilan kondisi. Dukungan pemerintah tentang spesifikasi kendaraan umum yang layak beroperasi menjadi sebuah peluang bagi Bluebird yang telah menjaga kualitas armadanya selama ini. Ditilik dari aspek ekonomi, walau pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan di 3 tahun terakhir, tetapi dari data Badan Pusat Statistik ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap bernilai positif, terutama pada sektor transportasi darat. Dari aspek sosial, ancaman muncul dengan adanya bentrokan antara jasa transportasi umum legal dengan jasa transportasi online. Kondisi ini menjadi ancaman bagi Bluebird. Ancaman lainnya juga muncul dari aspek teknologi di mana Bluebird mulai ditinggalkan karena kendala akses yang tidak selalu berada di dekat konsumen. Adanya ketidakpastian harga dan ketersediaan taksi yang terlalu lama menuju lokasi. Di waktu yang sama, pengguna internet semakin meningkat sehingga layanan taksi konvensional mulai ditinggalkan. Dari aspek lingkungan, ancaman juga muncul dengan adanya wacana peralihan bahan bakar fosil kepada tenaga listrik. Selanjutnya, mari melihat industri dengan menggunakan 5 forces Porter. Persaingan industri berstatus rendah, ancaman pendatang baru berstatus rendah, daya tawar pembeli berstatus tinggi, daya tawar pemasok berstatus rendah, dan ancaman produk pengganti berstatus tinggi. Salah satu kompetitor terdekat dengan taksi Bluebird yang sama-sama sudah menjadi perusahaan publik yaitu Taksi Express. Jika dibandingkan dengan kompetitornya, persaingan industri untuk taksi bersifat rendah.
4 faktor kunci sukses layanan taksi adalah keterjangkauan biaya perjalanan, transparansi informasi biaya perjalanan, kemudahan untuk didapatkan, dan kecepatan perjalanan. Sekarang, mari melihat kekuatan internal Bluebird. Ditinjau dari analisis Prio-nya, Bluebird memiliki sustained competitive advantage pada aspek armada, wilayah operasi, inovasi produk, sistem infrastruktur, reputasi brand, CSR, dan kolaborasi. Dilihat dari value chain Bluebird, isu strategis dari masing-masing faktor adalah bagaimana Bluebird menggunakan kekuatan internalnya untuk menjawab tantangan dan peluang eksternal? Namun, sebelum melakukan strategi yang akan diimplementasikan, kita perlu meninjau kesiapan perusahaan untuk bertransformasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan 9 elemen model transformasi PPM. Berikut adalah kesiapan transformasi Bluebird mengacu kepada model transformasi PPM. Langkah transformasi yang diambil oleh Bluebird pada periode tahun 2016 sampai dengan 2018 adalah bekerja sama dengan Gojek untuk mewujudkan ketersediaan dan aksesibilitas yang lebih baik, pembenahan armada, ekspansi operasional teknologi, informasi dan kegiatan pemasaran, penyesuaian tarif perjalanan, aplikasi pemesanan My Bluebird, dan market development. Bagaimana hasil dari transformasi yang telah dilakukan oleh Bluebird? Dengan transformasi yang telah diterapkan, faktanya Bluebird mendapatkan skor inovasi yang lebih tinggi pada aspek produk, proses, pemasaran, dan organisasi. Bluebird melakukan diferensiasi produk dengan menyasar segmen yang berbeda, salah satunya wisata. Pada aspek proses, Bluebird mempermudah akses pemesanan layanan taksinya dengan meluncurkan kembali My Bluebird dan kolaborasi dengan platform Gojek. Pada aspek pemasaran, Bluebird memperbaharui logo lamanya menjadi logo baru dengan tipe huruf yang minimalis khas desain modern dan gambar burung yang juga minimalis namun tetap dinamis. Bluebird mendapatkan penghargaan Indonesia Prestige Brand Awards pada tahun 2017 dan Brand Asia pada tahun yang sama. Sedangkan pada aspek organisasinya, Bluebird menambahkan karyawan pada strata pendidikan yang lebih tinggi dan meningkatkan kemampuan karyawannya. Walau belum terlalu signifikan, nilai perusahaan juga bertambah dengan peningkatan aset dan nilai saham yang masih mampu menghasilkan profit. Kelanjutan perusahaan juga terjamin dengan adanya manfaat bagi pemangku kepentingan dan peningkatan profit berkelanjutan. Hasil transformasi menunjukkan bahwa posisi Bluebird kembali ke kuartal pertama dengan kinerja organisasi yang tinggi dan nilai penerapan transformasi yang juga tinggi. Kekhawatiran tentang berakhirnya kejayaan Bluebird ternyata tak terwujud. Dengan kesigapan bertransformasi, Bluebird mampu menghadapi perubahan, bahkan menunjukkan hasil positif yang dapat dilihat pada skema berikut. Sebuah upaya luar biasa dari Bluebird yang dapat dijadikan acuan bertransformasi bagi perusahaan lainnya terutama dalam industri sejenis. Fly High Bluebird.